Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah MK Mikroekonomi Syariah yaitu Muhammad Nurahulahuddin SEMC yang saya hormati, dan tidak lupa kepada teman-teman kelas Ekonomi Syariah 3A yang saya banggakan. Baik, perkenalkan saya Opa Abdul Fattah. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10. Yang mana pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konsep pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok 10 atau rekan-rekan kelompok 10 yang mana nanti akan membacakan materi tersebut. Di antaranya yaitu ada Dimas Masito, ada juga Dea Damayanti. Baik, dan untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai diskusi pada hari ini dengan membacakan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Dea Damayanti. Kepada saudari Dea Damayanti, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama, A. Pengertian sistem pasar bebas atau laissez-faire. Sistem pasar bebas atau laissez-faire. Kata laissez-faire berasal dari bahasa Prancis, yang pada hakikatnya berarti biarlah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka pada hakikatnya dalam sistem laissez-faire, anggota masyarakat diberikan kebebasan yang sepenuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan. Adapun tujuan pasar bebas ialah A. Meningkatkan pendapatan negara, B. Meningkatkan perekonomian negara, C. Memperluas pasar, D. Menciptakan transfer of teknologi, E. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Next. Yang kedua, B. Ciri-ciri utama sistem pasar bebas. Dalam sistem ekonomi ini, kegiatan-kegiatan dalam perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar atau invisible hand. Interaksi di antara penjual dan pembeli di pasar. Pasar barang dan pasar faktor produksi akan menentukan corak produksi nasional yang akan diwujudkan dan caranya produksi nasional tersebut akan dihasilkan. Adapun ciri-ciri pasar bebas sebagai berikut. A. Kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. B. Terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. C. Adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. D. Campur tangan dari pemerintah terbatas. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Dea. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan selanjutnya yaitu oleh Dimas Masito. Kepada saudari Dimas Masito, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, C. Analisis keseimbangan sebagian dan umum. Analisis keseimbangan sebagian atau partial equilibrium analisis yaitu analisis kegiatan ekonomi yang dibuat secara bersaingan tanpa memperhatikan hubungan kait-mengait di antara berbagai aspek kegiatan ekonomi tersebut,
Sedangkan analisis keseimbangan umum atau general equilibrium analysis merupakan analisis yang akan menerangkan bagaimana perubahan dalam suatu pasar barang akan mewujudkan perubahan di pasar faktor. Analisis ini juga akan menerangkan akibat perubahan dalam suatu pasar barang terhadap pasar barang lainnya. Selanjutnya, D. Kebaikan utama perekonomian pasar bebas. Sistem ekonomi pasar bebas mempunyai beberapa kelebihan dan keistimewaan jika dibandingkan dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Kebaikan-kebaikan utama dari sistem pasar bebas adalah: 1. Faktor-faktor produksi akan digunakan dengan efisien. 2. Kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan dengan efisien. 3. Pertumbuhan ekonomi yang teguh akan dapat diwujudkan. 4. Pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan diskusinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Imas Musito. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, kegagalan perekonomian pasar bebas. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya terdapat beberapa bentuk kegagalan dan sistem pasar untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang teguh dan efisien. Kegagalan tersebut terutama bersumber dari faktor-faktor berikut, yaitu 1. Akibat ekstern yang merugikan, yang kedua kekurangan produksi barang publik dan barang merit, yang ketiga kewujudan kekuasaan monopoli dalam pasar, yang keempat kegagalan membuat penyesuaian dengan efisien, distribusi pendapatan tidak seimbang. Adapun kekurangan dari pasar bebas antara lain adalah: yang pertama, terjadi eksploitasi terhadap masyarakat berekonomi lemah yang dilakukan oleh para penguasa yang memiliki ekonomi kuat. Yang kedua, terjadinya monopoli yang bisa berujung pada kerugian terhadap masyarakat. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi yang disignifikan antara golongan ekonomi yang kuat dan lemah. Yang D, perekonomian cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah dalam pasar. Selanjutnya, F, bentuk campur tangan pemerintah. Nah, bentuk campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan dalam 3 bentuk. Yang mana 3 bentuk tersebut adalah: yang pertama, membuat dan melaksanakan peraturan dan undang-undang. Maksudnya peraturan dan undang-undang yang dibuat pemerintah untuk mengatur berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu negara dapat mencapai 2 tujuan utama dalam usaha untuk mempertinggi efisien mekanisme pasar. Yang pertama, peraturan dan undang-undang akan dapat menciptakan suasana ekonomi dan sosial yang akan memberikan galakan ke arah terciptanya sistem mekanisme pasar yang efisien dan lancar. Yang kedua, peraturan dan undang-undang dapat digunakan untuk memastikan agar persaingan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dilakukan sebebas mungkin dan kekuasaan monopoli sedapat mungkin dilenyapkan. Selanjutnya, secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi, yaitu campur tangan secara langsung dilakukan pemerintah ketika dalam beberapa kegiatan ekonomi undang-undang saja belum dapat memberikan jaminan bahwa kegiatan-kegiatan itu dapat dilaksanakan secara efisien. Untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki sifat seperti itu, pemerintah akan melakukan campur tangan secara langsung, yaitu seperti pemerintah turun serta melakukan kegiatan-kegiatan memproduksi barang tersebut. Selanjutnya, melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang
dalam perekonomian dinamakan kebijakan moneter. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di dalam memungut pajak dan membelanjakan pendapat pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Baik, kesimpulan dari apa yang kita udah bahas di atas, yaitu sistem pasar bebas atau laissez-faire, arti kata berasal dari bahasa Prancis dan ia pada hakikatnya berarti biarlah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi pasar bebas itu biarlah gitu. Bebas gitu. Mereka melakukan pekerjaan mau gimana sesuai dengan keinginan mereka. Adam Smith memang mengakui bahwa pemerintah mempunyai peranan yang cukup penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara, tetapi peranannya tersebut terbatas kepada menyediakan dan mengembangkan infrastruktur dan menjalankan administrasi pemerintahan. Adam Smith berpendapat campur tangan pemerintah yang aktif dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi akan semakin mengurangi efisien kegiatan ekonomi. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab mungkin nanti bisa dilanjut di WA grup. Maka dari situ kami dari kelompok 10 terima kasih untuk teman-teman rekan-rekan yang sudah menyimak dan membaca materi yang kami sajikan. Terima kasih kepada teman-teman, sekali lagi terima kasih. Selanjutnya yaitu cara penutup. Mari kita tutup saja presentasi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.